Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat di gereja-gereja Klasis Kartasura. Kita akan memasuki persekutuan doa Pentakosta, persekutuan doa yang kedua. Namun sebelumnya mari kita mengambil saat teduh. Kita mohon Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup. Persekutuan doa yang kedua masa Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan nyanyian awal pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang menghampiri Engkau. Kami datang dengan kerapuhan dan kerentanan kami, memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan kami ada di dalam persekutuan doa masa Pentakosta yang kedua ini. Boleh mengajarkan kami untuk selalu mengasihi-Mu, mengasihi sesama, melayani-Mu, dan melayani sesama. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh memiliki hikmat daripada-Mu, dan firman-Mu menerangi setiap perjalanan kehidupan kami. Kami telah siap dan sedia untuk mendengarnya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai dengan yang ke-45. Yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu
bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada persekutuan doa yang kedua ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema berlomba untuk melayani. Ada sebuah artikel yang berjudul The Psychology of Competition yang diunggah oleh Psikologi Today. Ada seorang psikolog yang bernama Sander van Linden. Ia menjelaskan secara singkat tentang jiwa persaingan dalam kehidupan manusia. Ada dua jenis jiwa dalam kehidupan manusia, ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan extrinsic incentive, yang kedua itu intrinsic motivation. Jadi yang pertama extrinsic incentive itu, jadi segala sesuatu diukur dengan imbalan atau upah. Segala sesuatu dipengaruhi dari penghargaan dari luar. Orang mau bekerja, orang mau bergerak, orang melakukan sesuatu karena ada sebuah imbalan atau upah atau penghargaan atau pujian yang diharapkan. Tetapi berbeda yang disebut dengan intrinsic motivation. Jadi artinya dalam dirinya untuk melakukan hal yang benar, seperti berbuat baik, itu tidak mengharapkan imbalan. Dia tidak berada di dalam maksud dan harapan untuk dipuji, untuk diberikan upah, atau diberikan sesuatu yang diharapkan. Jiwa persaingan dalam kehidupan perkembangan diri manusia. Hal ini disampaikan oleh Sander van der Linden, PhD, juga menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya. Lebih-lebih dalam perikop kita, bacaan kita, kalau kita boleh melihat, membaca mulai dari ayat 35, itu diceritakan tentang jiwa persaingan murid-murid Tuhan Yesus, yang pada saat itu diceritakan di situ, murid Tuhan Yesus Yohanes dan Yakobus yang mendengarkan Tuhan Yesus dan memahami kehidupan mereka, bahwa mereka ingin menjadi orang yang terdepan. Mereka menunjukkan jiwa kompetitif, jiwa persaingan yang saat itu ketika mengikut Kristus, mereka ingin mendapat imbalan atas kesetiaan yang mereka miliki. Tetapi Tuhan Yesus mengubah jiwa persaingan mereka bukan karena imbalan, bukan karena upah, bukan karena dihargai, mendapat penghargaan yang banyak. Tuhan mengubah dari extrinsic incentive menjadi intrinsic motivation. Artinya bahwa mereka harus memiliki motivasi yang benar dalam hati mereka. Tuhan mengubah mereka, mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak harus memiliki jiwa yang bersaing karena sebuah penghargaan. Dan Tuhan mengingatkan mereka, jika mau terdepan, jika mau ingin ingin ada di atas, ada di bangku depan, mulailah dari jiwa yang ingin melayani. Bersaing untuk bagaimana menjadi pelayan, melayani satu sama lain. Tuhan mengubah itu. Tuhan menjelaskan dan memberikan pemahaman bagi mereka. Jika ingin menjadi paling besar
dan menjadi terkemuka, maka mereka harus menjadi hamba. Kalau tema kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah berlomba untuk melayani. Saya kira kita harus mendefinisikan, mengartikan, menjelaskan, dan di dalam pikiran kita harus memiliki satu pemahaman konsep yang benar tentang berlomba. Kalau mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lomba itu kecepatan, adu keterampilan, adu ketangkasan, dan begitu banyak ragam tentang perlombaan, olahraga, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan teknologi, informasi, kemudian seni musik, seni tari, seni teater, dan seni rupa, semua bisa diperlombakan. Tapi ketika kita pada saat ini tema kita berlomba untuk melayani, berarti harus ada jiwa untuk kita melayani sesama dengan kategori tadi, intrinsic motivation. Artinya kita memiliki motivasi yang benar, meletakkan setiap pelayanan kita itu benar, dan kita tetap mengarahkan kehidupan pelayanan kita di mana Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam kerendahan hati, dan setiap keberadaan Tuhan itu menjelaskan tentang arti sebuah pelayanan yang baik untuk manusia. Tuhan memiliki satu keteladanan dan juga kekuatan dan kuasa yang dinyatakan bagi kita semua untuk kita dimampukan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Marilah berlomba-lomba menjadi hamba, berlomba-lomba melayani, sebab kasih-Nya berlimpah. Kita bagi kasih yang berlimpah itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, di tempat pekerjaan kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tidak ada alasan untuk kita menyerah dan berhenti untuk melayani Tuhan. Bukankah Tuhan mengasihi kita hingga saat ini, dan kita percaya untuk esok hari pun Tuhan tetap mengasihi dan memberikan kasih yang berlimpah dan begitu besar bagi kita semua. Tuhan akan menolong, memampukan untuk kita melayaninya dengan segenap hati melalui sesama kita. Tetap semangat melayani Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan memberikan kekuatannya yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ketika kami mau menjadi yang besar, terkemuka, yang terdepan. Engkau mengajar kami untuk menjadi pelayan-Mu, hamba yang melayani, tanpa dengan ukuran yang kami miliki, tapi batas rendah kasih-Mu menyapa kami. Demikianlah kami wujudkan kasih-Mu itu dalam keberadaan kami masing-masing, dalam perbedaan dengan sesama, dengan orang lain. Biar kami boleh mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bukan menabur kebencian. Kami tidak ingin ada perselisihan. Bila Engkau ajarkan kami untuk berlomba-lomba melayani, berlomba-lomba untuk mengasihi, berlomba-lomba untuk saling merengkuh, saling memperkaya, saling melengkapi, lebih-lebih di klasis Kartasura. Sekalipun dalam perbedaan, kami tahu Tuhan mengikat kami dalam kebersamaan. Berkatilah kami dalam masa Pentakosta ini, kami boleh menghayati bahwa Roh Kudus-Mu menguatkan, mengawal dan mengiringi kehidupan kami, sehingga apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, amanat kami yang berpadanan dengan kehendak-Mu boleh kami wujudkan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, seluruh jemaat-Mu di gereja-gereja klasis Kartasura. Kami boleh berjalan bersama dalam iman kami, karena kami tahu kami menaruh iman pada Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan melalui pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita pujikan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat.